Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan renungan malam melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Berkati biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat melangkah dengan pasti di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema renungan malam pada hari ini dengan tema sukacita dalam pemberitaan Injil yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kisah ini menceritakan tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang bertobat dan memeluk iman kepada Kristus, yang oleh dia kita bisa melihat pengetahuan tentang Kristus tersebar sampai ke daerah tempat tinggalnya. Dan dengan demikian digenapilah nas kitab suci dalam Mazmur 68 ayat 32. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Filipus sang penginjil diarahkan oleh Allah ke jalan di mana ia akan bertemu dengan seorang Ethiopia. Ethiopia terletak di sebelah selatan tanah Kanaan. Tampaknya orang ini adalah orang Ethiopia dari Afrika, yang daerah ini sangat jauh dari Yerusalem. Melalui kejadian kita melihat sebab di dalam Kristus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Orang Ethiopia dipandang sebagai orang yang paling rendah dan hina dari bangsa-bangsa. Namun Injil disampaikan kepada mereka dan anugerah Allah memandang mereka. Sekarang ini salah satu negeri di Afrika Utara yang memiliki populasi Kristen terbesar adalah daerah Ethiopia. Melalui teks ini kita melihat setiap orang percaya harus memberitakan Injil keselamatan, dan baptisan mengajarkan kita bahwa kita mati dan bangkit bersama Allah. Melalui baptisan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang dilakukan Filipus menggenapi rencana besar Allah. Injil harus dibawa dari Yerusalem ke ujung bumi melalui Samaria dan Yudea. Filipus seorang diaken di Yerusalem. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Sebelum pertemuan Filipus dan sida-sida itu segera terpisah secara ajaib sebagaimana yang dialami oleh Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 12. Yehezkiel 3 ayat 24. Dalam bagian ini Filipus tidak sempat melihat buah pelayanannya. Namun itu tidak penting, dan yang terpenting adalah kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Bisa saja Filipus akan memperoleh upah dari sida-sida Ethiopia. Namun Filipus bersukacita karena berhasil memenangkan jiwa bagi Kristus. Cara manapun yang dipakai oleh Tuhan, Filipus tetap taat
Dia rela meninggalkan pelayanannya yang sukses di Samaria. Dia pergi menuju tempat yang tidak diketahuinya. Namun di dalam Tuhan dia yakin akan penyertaannya. Allah mampu melakukan hal-hal ajaib yang tidak terpikirkan oleh manusia. Bukan hanya itu, di balik kejadian ini kita melihat bahwa orang percaya berada dalam lindungan Allah. Ketaatan Filipus benar-benar diuji dalam ayat ini. Cara Allah mengutus dia ke jalur Gaza dan Asdod terlihat berbeda. Untuk ke Asdod, Filipus tidak mempunyai pilihan dan tiba-tiba dilarikan ke sana dalam sekejap. Ada dua pandangan terhadap hal ini. Pertama, Filipus dipindahkan Allah secara mukjizat teleportasi, secara tubuh dipindahkan ke tempat lain. Kedua, ekstasi, tanpa sadar dia langsung berjalan cepat ke arah yang baru. Filipus dalam hal ini tidak mempunyai kehendakan bebas akan dirinya. Namun yang pasti Filipus bersukacita dengan kejadian ini dan tidak kecewa ataupun menyesal karena tidak lama bergaul dengan orang Ethiopia. Yang pasti Tuhan memakainya menjadi alat kemuliaan Tuhan yang membawa jiwa kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mau percaya kepada Kristus memang akan mendapatkan sukacita. Galatia 5 ayat 22. Dan selanjutnya, makin seorang taat, makin dipenuhi sukacita dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau percaya kepada Kristus dan terus berbuat dosa tidak akan pernah mendapat sukacita maupun damai. Datanglah dan percayalah kepada Kristus sebagai juru selamat dan sukacita akan menjadi bagian kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberi kami istirahat dengan baik dan esok pagi mendapatkan kesehatan dan kekuatan agar kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.